Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-383 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni. Rangkaian acara dimulai dengan tablik akbar pada Kamis 5 Juni 2025 di Masjid Agung Ciamis sebagai pembuka kegiatan yang bernuansa religius. Milang Kala Ciamis ke-383 juga dilaksanakan pada Minggu hingga Senin 8 hingga 9 Juni 2025 di dua lokasi utama, yaitu Pusat Budaya Karangkamulyan dan Rest Area Karangkamulyan. Pada Rabu 11 Juni 2025 dilangsungkan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Ciamis di halaman pendopo Kabupaten Ciamis yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya SLKS bagi para PNS di lokasi yang sama. Tak hanya upacara dan pemberian penghargaan, Galuh Etnik Karnival yang di dalamnya menyuguhkan pertunjukan berbagai jenis kesenian dan budaya di Tatar Galuh hingga kabupaten kota tetangga ikut menyemarakan rangkaian Hari Jadi Ciamis ke-383. Pertunjukan seni budaya yang dipusatkan di halaman pendopo Bupati Ciamis itu juga menjadi daya tarik dan hiburan gratis bagi masyarakat umum. Esok harinya, Kamis 12 Juni 2025, digelar rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Ciamis bertempat di gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tentunya menjadi magnet tersendiri karena kehadirannya banyak warga Ciamis yang memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Jabar tersebut. Sementara, sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu, kegiatan ziarah ke makam leluhur digelar pada Jumat 13 Juni 2025 ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Ciwahangan hingga Astana Gede Kawali. Lokasi pertama yaitu berziarah ke makam Raden Adipati Arya Panji Jayanegara periode masa jabatan tahun 1635 hingga 1678. Yang merupakan bupati pertama bertempat di Ciwahangan Girang, Desa Imbanagara, Ciamis. Dilanjutkan ke lokasi kedua, ke makam Raden Tumenggung Wiradikusuma dengan masa jabatan dari tahun 1814 hingga tahun 1819 yang merupakan bupati ke-14 bertempat di makam Cigadung, Desa Imbanagara, Ciamis. Ziarah ketiga ke makam Raden Adipati Adikusuma di Gunung Galuh dari 1819 hingga 1839 yang merupakan bupati ke-15 bertempat di makam Gunung Galuh, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis. Rangkaian ziarah keempat yaitu ke makam Raden Adipati Kusuma di Ningrat periode tahun 1839 hingga 1886 yang merupakan bupati ke-16 bertempat di makam Jambansari, Selagangga, Kecamatan Ciamis. Selanjutnya ziarah kelima ke makam Raden Adipati Arya Kusuma Subrata yang memimpin Ciamis dari tahun 1886 hingga 1914 yang merupakan bupati ke-17 bertempat di makam Sukasirna, Kecamatan Ciamis. Kemudian ziarah ke-6 di makam leluhur Adipati Singacala yang berlokasi di Astana Gede Kawali. Setiap ziarah diawali dengan pembacaan sejarah singkat, doa bersama, dan tabur bunga oleh Bupati Ciamis didampingi istri dan unsur Forkopimda beserta para istri. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri, persatuan, dan semangat membangun Kabupaten Ciamis yang lebih tertib, maju, dan berdaya saing. Memperingati Hari Jadi ke-383 tahun, pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar tradisi ziarah ke-6 makam leluhur pendiri Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria bersama unsur Forkopimda, para kepala dinas, hingga keturunan Raja Galuh mengikuti setiap rangkaian kegiatan secara khidmat di berbagai situs bersejarah. Yang pertama adalah makam Raden Adipati Arya Panji Jayanegara, adalah bupati pertama di Ciwahangan Girang yang menjabat dari tahun 1635 hingga 1678. Ia juga dikenal sebagai Mas Bongsar atau Raden Yogaswara dan merupakan putra dari Adipati Imbanagara.
Pentingnya Raden Adipati Arya Panji Jayanegara dalam sejarah Ciamis adalah sebagai bupati pertama yang meletakkan dasar pemerintahan di wilayah tersebut. Ziarah ke makamnya sering dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Ciamis sebagai bentuk penghormatan dan refleksi atas perjuangan leluhur. Kampanye Jayanegara teh bupati lamun ti kerajaan Galuh teh Raja Katilu. Lamun di Kabupaten Galuh Bupati kahiji. Maka kepungkurna makan Galuh teh di bawah kekuasaan Mataram. Nah, santosna ku Raden Panji jadi diberi otonomi penuh ku Sultan Agung. Jadi otonomi penuh teh di tahun 1942. Nanti 1976 masih di bawah Mataram. Ai Bupati Panji Jayanegara teh putrana Bupati Imbanagara, Dipati Imbanagara. Teh Ramana. Ai Ramana Dipati Imbanagara teh Dipati Panaekan. Dan terus contohnya tadi dialihkan ke Barunai, ke Pungkuran Barunai sanes Banagara. Bupati Panji teh namihan ieu nama Galuh. Janten Galuh Imbanagara. Selanjutnya adalah makam Raden Tumenggung Wiradikusuma yang berada di Cigadung, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, yang merupakan Bupati Galuh ke-14 menurut daftar silsilah. Menurut sejarah, Raden Tumenggung dilantik menjadi Bupati Galuh pada 15 Januari 1815 dengan pusat pemerintahan di Imbanagara menggantikan Bupati ke-13, yakni Pangeran Sutajaya. Pada masa kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari Imbanagara ke daerah Cibatu atau Ciamis. Ada beberapa pertimbangan pemindahan pusat pemerintahan, mulai dari letak geografis, strategis, politik, dan ekonomi, sehingga hal itu memudahkan berbagai urusan pemerintahan hingga komunikasi antar wilayah. Pusat pemerintahan tersebut bertahan sampai saat ini, tidak lagi berpindah-pindah. Raden Tumenggung Wiradikusuma menjabat sebagai Bupati Galuh hanya 5 tahun. Kemudian diganti oleh anaknya Raden Adipati Adikusuma sebagai Bupati Galuh ke-15. Makam Bupati Galuh Raden Tumenggung Wiradikusuma yang dimakamkan di makam Cigadung ini, beliau ini yang memindahkan pusir daya dari Barunai Imbanagara ke Ciamis sampai sekarang. Yang meneruskannya putranya Raden Adipati Adikusuma yang dimakamkan di Kelurahan Sinangrasa. Lalu berputra lagi yang di Jambansari, itu cucunya Raden Tumenggung Wiradikusuma yang di Jambansari. Itu yang memegang kuncena Pananang, masih keluarga bapak saudara. Kalau yang di Gunung Galuh Unang itu makamnya. Lalu yang di SMA 1 ya, dekat SMA 1 itu Raden Ayakusuma Subrata. Itu buyutnya ini, buyut Raden Tumenggung Wiradikusuma. Yang memegang kuncernya Raden Tati Igo, itu masih keturunan beliau, Raden itu. Iya. Kalau bapak memegang ini dari tahun 1996. Ya, sampai sekarang berapa tahun itu? Makam Raden Adipati Adikusuma ini berlokasi di Gunung Galuh, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis. Berdasarkan peralihan pusat pemerintahan Galuh dari Imbanagara ke Cibatu, Raden Adipati Adikusuma tercatat sebagai Bupati Kabupaten Galuh kedua, sedangkan menurut silsilah merupakan Bupati Galuh ke-15. Raden Adipati Adikusuma menjabat selama 20 tahun. Di masa kepemimpinannya, Kabupaten Galuh maju dalam segala bidang, mulai dari pembangunan, pemerintahan, dan bidang lainnya.
Raden Adipati Adikusuma juga dikenal ahli di bidang keagamaan dan berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, pada masa kepemimpinan Raden Adipati Adikusuma, Kabupaten Galuh memiliki komoditas hasil bumi unggulan berupa lada, kapas, dan kelapa. Makamnya yang menjadi Bupati Ciamis kebetulan yang namanya Adipati Adikusuma. Terus dari sebagian yang dimakamkan di sini ada salah satu dari guru spiritualnya Kangjeng Adipati Adikusuma atau Bupati yang kedua. Yang kedua dari mulai Bupati Ciamis Galuh. Dan kalau yang urutan dari Adipati yang ke-15. Dan didampingi salah satu guru spiritualnya atau penasehatnya yang di sebelah sana. Kebetulan beliau dari utusan Kesultanan Cirebon. Sementara kalau dari urutan Kesultanan itu yang namanya Kiai Bagus Sataria atau Haryana Karja bin Syekh Sultan Tajul Arifin. Ini yang ke atasnya atau ke bawahnya urutan ke-15 keadipatian atau kedua dari kebupatian, anaknya yang dari ke-1 yang ada di Makom Imbanagara atau Cigadung, Raden Tumenggung Wiradikusuma, yang dilanjutkan dengan putranya atau anaknya yang melanjutkan pemerintahannya waktu itu, Kangjeng Arya Kusuma Diningrat yang di Jambangan. Lokasi makamnya berada di situs Jambansari Selagangga, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis. RAA Kusuma Diningrat tercatat sebagai Bupati Galuh ke-16, dikenal juga dengan nama Kanjeng Prabu. RAA Kusuma Diningrat menjabat selama 47 tahun, dari 1839 hingga 1886. Dia juga berjasa dalam membebaskan rakyat Galuh dari tanam paksa pada masa kolonial. Selama menjabat, RAA Kusuma Diningrat sangat memperhatikan pertanian serta membangun sejumlah saluran irigasi yang saat ini manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Selain itu, RAA Kusuma Diningrat juga membangun sarana pemerintahan, mulai dari Masjid Agung, gedung pemerintahan yang kini kantor DPRD Ciamis, gedung loji, kantor pos, gedung kantor kawat atau Polres, dan gedung lainnya. Jasa yang paling penting dirasakan warga Ciamis saat ini adalah melobi pemerintah Belanda agar jalan kereta api masuk ke wilayah Ciamis, yang pada awalnya langsung dari Tasikmalaya ke wilayah Banjar. Pemerintah Belanda saat itu pun setuju dengan membangun jembatan Ciraho. Pesarian Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat, salah satu tokoh adipati atau bupati ke-16 dalam catatan. Beliau berkarya di zaman penjajahan Belanda, jadi beliau hidup di abad 18 atau 1800-an. Beliau lahir dari seorang ibunda yang bernama Raden Ayu Gilang Kancana, ayahandanya juga seorang adipati bernama Raden Adipati Adikusuma, dan beliau meneruskan generasi kepemimpinannya sebagai pemimpin yang bertahta di wilayah Kadipaten Galuh. Jadi beliau adalah regenerasi ke-16 dari Pangeran Haur Kuning, ketiga dari Galuh Garat Tengah, dari kakeknya sendiri yang bernama Tumenggung Wiradikusuma. Beliau lahir di Galuh Garat Tengah tahun 1814 dan beliau meniti karya atau menitis karirnya dari mulai usia 11 tahun. Beliau sudah dipercaya oleh ayahandanya sebagai asisten pribadi dan beliau terus menanjak meniti karirnya hingga di tahun 1828 beliau memegang tampuk pimpinan sebagai Panglima Galuh atau Jenderal tertinggi Panglima Pasukan Galuh dengan pangkat Tumenggung Yudanagara atau julukannya Tumenggung Yudanagara dengan pangkat Letnan Kolonel. Nah, beliau berkarya selama 47 tahun
Dari mulai beliau diangkat tahun 1839, beliau menjadi adipati atau residen adipati penuh hingga beliau wafat 1886 dan berakhir perjalanan beliau hingga beristirahat di salah satu kabuyutan yang namanya Kabuyutan Gunung Sirnayasa atau sekarang terkenal dengan situs Jambansari. Dan ini adalah areal Gunung Sirnayasa. Maka kabuyutannya adalah ada salah satu hutan kecil yang namanya Bumi Alit yang berbentuk kumpulan pohon wargu, dan di sana dikumpulkan batu-batu purbakala yang berbentuk tentang abad ataupun adab sejarah sebelum beliau. Lokasi makamnya berada di Makam Gunung Sukasirna, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis. Raden Adipati Kusuma Subrata adalah Bupati Galuh ke-17 menurut daftar silsilah. Dilantik pada 11 September 1867. Dia adalah putra dari RAA Kusuma Diningrat. RAA Kusuma Subrata juga dikenal bupati yang jujur dan bijaksana. Dia juga membangun sekolah-sekolah Sunda dan sekolah wanita yang menjabat selama 28 tahun karena pensiun. Diangkat jadi putra mahkota waktu itu umur 9 tahun. Ini istrinya 5 tahun ditikahkan. Nikah gantung mungkin ya kalau zaman itu ya. Jadi setelah dewasa baru diangkat itu. Kenapa beliau mengangkat secepat itu? Kesatu dari kecerdasannya udah kelihatan dari kecil. Kedua, sosialnya kepada masyarakat juga udah kelihatan. Jadi diangkat. Kusuma Subrata itu meneruskan cita-cita ayahnya. Jadi meneruskan pekerjaan ayahnya. Cuman ditambah plus, ada plusnya mungkin dari keagamaan dan sekolah putri. Jadi dia mengutamakan perempuan. Jadi membuat sekolah putri agar tidak terlalu jadi punya pendidikan yang baik gitu. Terus ini menyelamatkan rentenir dari rentenir Cina. Kalau dulu Cina rentenirnya ya. Nah, diselamatkan itu dengan cara mengadakan koperasi, yaitu Mangun Subaya. Selanjutnya adalah makam Adipati Singacala di Astana Gede Kawali. Adipati Singacala adalah seorang pemimpin atau dalem di Kawali yang memerintah dari tahun 1643 hingga 1718 Masehi. Ia dikenal karena perannya dalam penyebaran agama Islam di Kawali, dengan memanfaatkan ajaran moral dari budaya pra-Islam dan mengubah tempat pemujaan Hindu menjadi tempat ibadah Islam. Makamnya berada di Astana Gede Kawali, yang dulunya merupakan tempat pemujaan Hindu. Berikut adalah poin-poin penting mengenai Adipati Singacala dan Astana Gede Kawali. Adipati Singacala adalah putra dari Adi Dampal dan cicit Pangeran Bangsit serta menantu Pangeran Usman. Peran penyebaran Islam. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Kawali dengan cara memanfaatkan ajaran dalam prasasti Kawali, mengubah tempat pemujaan Hindu menjadi tempat ibadah, dan mengubah acara adat menjadi acara syukuran dan doa bersama. Astana Gede Kawali. Situs Astana Gede dulunya bernama Kabuyutan Sang Hyang Linggahyang, yang merupakan tempat pemujaan raja-raja Kawali yang beragama Hindu. Perubahan fungsi. Adipati Singacala memerintah agar Punden Berundak, tempat pemujaan tersebut, dibongkar dan dijadikan makamnya. Peninggalan. Astana Gede Kawali menjadi tempat pemakaman Adipati Singacala dan Pangeran Usman, serta menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Kawali. Secara keseluruhan, Adipati Singacala memiliki peran penting dalam sejarah Kawali, baik dalam aspek kepemimpinan maupun penyebaran agama Islam. Astana Gede Kawali menjadi bukti sejarah perkembangan Islam di Kawali, yang dulunya merupakan pusat kerajaan Galuh.
situs cagar budaya di Kabupaten Ciamis yang memang luasnya ini kurang lebih 5 hektar. Kalau menurut sejarah sendiri itu ada benang merahnya dengan peristiwa atau sejarah dari Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Galuh di Kabupaten Ciamis itu dimulainya tahun 612. Itu yang kita tahu itu ada di Cingwanara atau Karangkamulyan. Nah, kalau Kawali sendiri dimulainya itu dari 1333. Tetapi di sana perlu digarisbawahi, Kawali ini adalah jadi perpindahan ibu kota dari Karangkamulyan ke Kawali ke sini. Jadi berpindahnya ibu kota ke Kawali tahun 1333. Nah, di sini ada 7 raja yang tercatat dalam beberapa manuskrip ataupun dalam kesejarahan Sunda. Salah satunya ada raja-raja yang memang berprestasi yang membuat 6 prasasti di sini, yaitu Prabu Niskala Wastukancana. Beliau dinobatkan di Kawali tahun 1371 dengan adanya 6 prasasti di sini. Nah, di sini juga ada periode yang kedua dari kesejarahan di Kawali ini, yaitu periode penyebaran Islam. Periode penyebaran Islam ini ada ulama penyebar Islam yang tadi sudah diziarahi 1 tahun sekali, suka diziarahi oleh Bupati di Ciamis, yaitu Eyang Adipati Singacala atau Dalem Adipati Singacala. Beliau adalah ulama penyebar Islam yang datang ke Kawali ini di tahun 1643. Diutus dari Kesultanan Cirebon oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Gitu. Jadi keistimewaan dari Astana Gede ini adalah sejarahnya itu ada 2 periode. Periode klasik dari zaman Kerajaan Galuh dan periode penyebaran Islam. Selama terjadi Kabupaten Ciamis ke 383, harapan petani semoga kedepannya semakin maju. Menjing Ciamis itunya harapannya lebih naik, lebih besar gitunya harapannya. Dan untuk petani itu mudah-mudahan ada kemajuannya, misalkan dari tanamannya, dari pupuknya itu harus ada subsidi lah. Nah, kalau pupuk itu untuk petani.